Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan hati mereka, mereka kafir. Tapi mereka mengucapkannya dengan lisan dan didustakan oleh hatinya. Wal'iyadzubillah. Inilah munafik. Maka Allah menyatakan bahwa mereka bukan mukmin. Dan juga dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepadamu wahai Nabi orang-orang munafikin dan mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau wahai Nabi adalah utusan Allah. Maka Allah jawab, Allah tahu bahwa engkau adalah utusannya. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta, pendusta mereka. Karena apa yang mereka ucapkan dengan lisan didustai oleh hatinya. Inilah munafik yang hanya mengakui dengan lisan tapi diingkari, didustakan oleh hati. Walidzalika dzammallahu jalla jalaluhu al-munafiqin. Oleh karena itu Allah mencela orang munafikin. Ala qaulihim bi afwahihim, mereka hanya mengucapkan dengan lisan dalam iman, ini mengucapkan iman dengan lisan, ma laisa fi qulubihim, yang itu tidak ada dalam hati mereka. Ini hati mereka kosong dari iman, kosong dari keyakinan. Nah, inilah munafik. Al mukmin beda. Orang mukmin dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu betul-betul hatinya yakin. Betul-betul hatinya yakin. Kalau kafir itu tidak mau dia mengucapkan dengan lisan dua kalimat syahadat. Dan juga mereka dalam hatinya juga tidak meyakini. Ini kafir. Terang-terangan dia kafir. Nah, orang mukmin dia mengucapkan dengan lisan dan dibenarkan oleh hatinya, diyakini oleh hatinya. Kemudian kata Syekh di sini, man qala wa amma idza jaa al-qaul muqayyada bin nusus fa huwa bihasbi ma qila bihi ka qawlihi yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Jadi tadi kan sudah jelaskan bahwa kalimat qaul di dalam Al-Quran dan Sunnah jika diucapkan secara mutlak maka dia maknanya ada dua. Qaul kata hati, keyakinan, dan qaul bil lisan, ini ucapan. Tapi kalau kalimat qaul difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran tapi dia terikat, maksudnya terikat dengan lisan saja, ya sudah, itu berarti lisan maksudnya. Contohnya ayat yaqulun bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ini tidak bisa ditakwil lagi dengan kata hati. Ini mereka mengucapkan dengan mulutnya, langsung disebut oleh Allah afwah, mulutnya. Mereka mengucapkan dengan mulutnya, ya sudah, berarti di situ maksudnya adalah ucapan. Ma laysa fi qulubihim, yang tidak ada itu diyakini dalam hati mereka. Dan juga wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Di sini Allah berfirman wa yaquluna fi anfusihim. Mereka berkata di dalam hati mereka. Kata hati mereka, apa kata hati mereka? Laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Ya, laula yu'adzibuna Allah bima naqul. Sekiranya Allah tidak menyiksa kita dengan apa yang kita ucapkan. Nah, di sini maksudnya kata hati mereka. Karena Allah langsung menyebut, mengkaitkan qaul itu yaqulun di sini dengan anfus. Ini hati. Wa zada ba'd as-salaf fi tafsir al-iman ma'al qaul wal 'amal. Ini penjelasan nih. Ini sebagian ulama salaf seperti Imam Syafi'i tadi menambahi definisi iman itu di samping qaulun wa amalun, ucapan, kata hati dan
lisan dan juga amal. Amal nanti ada 4, ada 5 ya kawan. 3. Amal itu ada 3 nanti. Kalau qaul ada 2. Qaul kata hati dan ucapan lisan. Kalau amal itu ada 3 nanti. Itu masih ada yang lagi nambahi dengan niyyah atau i'tiqad. Tambahan ini hanya untuk penjelasan saja, karena kalimat niat dan i'tiqad itu masuk di dalam apa? Qaulul qalb, kata hati. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, masuk di dalamnya contohnya adalah i'tiqad, keyakinan. Berarti niat atau i'tiqad. Jadi seorang kalau punya niat itu, misalnya orang mau sholat nih, niatnya apa? Mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridha Allah. Nah itu masuk, niat itu masuk apa? Kata hati atau ungkapan hati. Saat ini kita lagi ngaji nih, apa niat kita? Kata hati kita apa nih? Ungkapan hati kita untuk mencari ridha Allah. Nah itu dapat pahala kita. Kalau niatnya bukan itu, ya nggak dapat pahala. Nah ini oleh Imam Syafi'i ini ditambahkan niat di sini atau i'tiqad sebagai penjelasan, tambahan dari qaul. Kenapa ulama lain tidak menyebutkan an-niyatu wal i'tiqad? Karena di dalam rincian qaul sudah termasuk di dalamnya. Jadi tidak perlu ditambahkan dalam definisi. Karena apa? Menurut ahli usul fiqih, definisi itu harusnya jami' mani', singkat, padat, dan tidak bisa dikritik. Ketika seorang menjelaskan bahwa iman itu qaulun wa amalun, ini sudah mencakup di dalamnya niat dan i'tiqad, dan tidak perlu diucapkan lagi karena sudah dipahami ketika menjelaskan rincian qaulun. Paham ya ikhwan? Paham ya? Nah, begitu pula kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengomentari tentang definisi iman. Wa min hadzal bab, kata beliau, di dalam bab ini, yakni tentang iman, ini definisi iman, aqwalus salaf wa a'immatud din, pernyataan dari salafus saleh, para pendahulu, para imam, tokoh agama, fi tafsiril iman, dalam menjelaskan makna iman. Fataratan yaqulun, kadang mereka mengucapkan bahwa iman itu qaulun wa amal. Ya, ini 2 ini. Kadang ditambah lagi, wataratan yaqulun huwa qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'us sunnah. Qaulun wa amalun, ditambah lagi niat dan mengikuti sunnah. Ya. Ada lagi mengatakan yaqulun qaul, iman itu adalah qaulun bil lisan, ini ucapan dengan lisan, i'tiqadun bil qalbi, dan diyakini dalam hati, wa amalan bil jawarih, dan juga amalan dengan anggota badan. Ini semuanya benar. Ya, paham? Karena apa? Semuanya termasuk di dalam definisi qaulun wa amalun. Mari kita buktikan. Sekarang membicarakan tentang amal. Ini bagian kata yang kedua dari definisi amalun. Amal di sini ada 3. Yang pertama, amalul qalbi. Apa maksudnya? Yashmalu jami'a amal qulub, al-qalb. Mencakup di dalamnya semua amalan hati. Contohnya apa? Nah, ini penting. Contoh ini penting ya, ikhwan. Supaya kita bisa membedakan dengan apa? Kata hati tadi. Qaulul qalbi. Ya, paham? Kalau qaulul qalbi tadi contohnya adalah keyakinan dan niat. Nah, sekarang amalan hati. Contohnya apa? Di sini diterangkan juga diberi contoh di sini, kan niyati wal ikhlasi wal mahabbati, ada tambahan di sini. Ya, di samping niat dan ikhlas itu mahabbah, cinta kepada Allah dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mencintai amalan yang dicintai oleh Allah, wal inqiyad, dan patuh dalam hatinya
al-iqbal 'ala Allah, dan kembali kepada Allah hatinya, wa lawazim dzalik, dan yang lainnya. Semua amalan hati termasuk tawakkul, bertawakal kepada Allah dan lain-lain. Dalilnya walladzina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya, ini salah satu dalil amalan hati, yaitu Allah berfirman, dan orang-orang yang memberi, yakni bayar apa yang mereka bawa. Ya, maksudnya apa? Yaitu zakat, infak, sedekah. Ketika bayar itu zakat dan infak, wa qulubuhum wajilah, dibarengi dengan hati mereka yang penuh rasa takut kepada Allah. Takut kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Wah, mereka kepada Rabb mereka akan dikembalikan, kembali untuk dihisab, dibalas, sehingga tumbuh dalam hati itu rasa takut. Nah, takut inilah amalan hati. Kemudian Syekh menambahkan lagi, wa ghairu dzalika minan nusus ad-dalla ala, dan yang lainnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya amalan hati, diantaranya apa? Tawakkul, bertawakal kepada Allah. Apa bertawakal itu ya ikhwan? Syekh Ibn Utsaimin dan juga Syekh Abdul Razak pernah kita bahas itu masalah tawakkul. I'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbi an-naf'i wa daf'i ad-dhurr ma'a thiqati bihi ma'a akhdhi al-asbab al-ma'dhun fihi. Bertawakal itu artinya bergantungnya hati ini kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat, dengan yakin dan percaya bahwa Allah akan memberi, dan dengan mengupayakan sebab-sebab yang diizinkan. Jelas ya ikhwah? Itulah definisi apa? Bertawakal. Jadi kalau ada orang mengartikan bertawakal itu berserah diri, kurang. Pasrah, apalagi kurang. Bertawakal itu bergantungnya hati kepada Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari keburukan dunia akhirat, dengan yakin bahwa Allah akan memberi, dengan mengupayakan sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah. Itu namanya tawakul. Harus mengupayakan sebab-sebab. Ada orang pengen masuk surga misalnya. Bagaimana cara menerapkan tawakal di sini? Maka dia bergantung kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan mengupayakan sebab-sebab, yaitu iman dan amal saleh dan taubat. Bagaimana seorang pengen masuk surga dan dia bergantung kepada Allah, pengen surga, tapi dia nggak beramal, tidak melakukan upaya sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah, yaitu takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ada pepatah mengatakan, fa inna as-safinata la tajri 'alal yabas. Siapa yang tahu artinya? Fa inna as-safinah la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya perahu tidak akan berjalan di daratan yang tidak ada airnya. Orang pengen masuk surga tapi dia nggak sholat, tak bisa masuk surga. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Jawaban mereka apa? Dulu kami tidak sholat. Ya, jadi upayakan dengan ikhtiar, usaha yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Selanjutnya, amal yang kedua, amalul lisan. Jadi lisan ada amalnya ya.
Apa maksudnya di sini? Itu amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh lisan. Seperti apa? Contohnya tilawatil Quran, baca Quran dengan lisan. Wasairul adhkar, dan juga semua zikir, zikrullah seperti tasbih, subhanallah, wa tahmid, alhamdulillah, wa du'a, berdoa, itu semua dengan lisan. Inilah yang disebut dengan istilah amalul lisan, amalan lisan. Yang kedua, oh ya, dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ini dengan lisan kalian, zikir yang banyak, sebanyak-banyaknya, dan ucapkanlah tasbih, sucikanlah Allah pagi dan sore, yaitu membaca subhanallah bihamdihi 100 kali pagi dan sore. Yang ketiga, amalul jawarih, itu amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Iyal amal lati la tu'adda illa bil jawarih, itu amalan yang tidak mungkin terjadi kecuali dilakukan oleh anggota badan. Seperti berdiri ketika sholat, al-qiyam, berdiri ketika sholat, ruku' ketika sholat. Kemarin kita bahas masalah ruku' ya, Rabu Pak subuh, bagaimana cara ruku' yang benar, sudah dicontohkan oleh seorang ikhwan kita, bahwa Nabi itu kalau ruku', kalau sekiranya di punggungnya dikasih air, tidak akan jatuh air itu. Berarti punggungnya Nabi bagaimana? Lurus. Ingat ya bahwa punggung ketika ruku' harus lurus menghadap kiblat. Jangan dibengkokkan turun begini, dan jangan dimelengkungkan. Punggungnya, tulang belakang jangan di melengkung. Luruskan. Itulah rukuknya Nabi SAW. Kemudian tangan, bagaimana tangan? Menggenggam lutut. Tangan itu menggenggam lutut dan direnggangkan jari-jarinya, dan diluruskan sikunya. Sebab kalau dibengkokkan, maka punggungnya akan bengkok. Jadi luruskan itu siku itu, jangan dibengkokkan. Ya penting ya kawan, pengajian sifat salat Nabi hari Rabu subuh kemarin di sini juga. Ruku' adalah amalan anggota badan. Sujud was sujud, dan juga sujud. Sama, sujud itu harus diluruskan punggungnya. Wal masyi fi mardhatillah, dan berjalan kaki menuju semua ridha Allah, yang diridhai oleh Allah. Berjalan kaki menuju masjid, berjalan kaki menuju tempat pengajian, berjalan kaki menuju tempat bekerja, berdagang, dalam rangka mencari ridha Allah, dan seterusnya, yang dilakukan oleh kaki dan badan. Saya mau tanya antum, puasa itu termasuk amalan apa? Puasa Ramadan atau sunnah? Amalan yang dilakukan oleh apa? Anggota badan. Karena perut itu bagian dari badan. Tidak boleh orang makan minum ketika puasa. Zakat, bayar zakat dengan tangan, berarti termasuk apa? Anggota badan. Bayar zakat. Jihad termasuk apa? Amalan anggota badan.
perang maksudnya perang fisabilillah, menghadapi orang kafir, harbi. Tapi perlu diketahui ya ikhwah, semua amalan, contoh sholat ya, itu harus dibarengi dengan amalan hati berupa niat. Jadi bukan sekedar amalan anggota badan dari takbir sampai salam, hatinya kosong dari ikhlas, niat yang benar, hatinya kosong dari cinta, takut dan harap. Nah ini salah. Salat memang dari takbir sampai salam, tapi hati harus ada niat, ikhlas, cinta dengan amalan salat itu, dan cinta kepada Allah, dan juga takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Begitu pula amalan lisan, baca Quran atau zikir harus dibarengi dengan amalan hati berupa apa? Niat, ikhlas, supaya diterima amal kita. Karena ikhlas itu syarat diterimanya amalan apa saja. Di sini dibawakan dalil oleh Syekh bahwa amalan anggota badan itu termasuk iman, termasuk bagian daripada definisi iman. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman kalian, yaitu salat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Waktu sebelum ada diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Karena ada sebagian orang menyangka bahwa ketika menghadap ke Baitul Maqdis sebelum turun ayat perintah ke Ka'bah itu menghadap Ka'bah itu hapus amalnya. Maka Allah jawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah menamakan salat itu adalah iman. Salat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Berdiri, angkat tangan, sedekap, rukuk, i'tidal, sujud, dan juga di dalamnya ada amalan lisan dari takbir sampai salam, dan di dalamnya ada amalan hati, itu ikhlas, cinta, takut dan harap. Inilah ya kawan pengertian definisi iman. Ya. Saya mau tanya antum, lah rukun iman masuk yang mana? Apakah masuk qaulul qalbi, qaulul lisani, apakah amalul qalbi atau amalul lisani dan amal jawarih? Yang mana ya akhwah? Qaulul qalbi, keyakinan, tasdiq, dibenarkan dalam hati, rukun iman itu. Makanya kalau ada orang mengartikan definisi iman hanya rukun iman, berarti dia muqassir, kurang. Iman bukan hanya rukun iman. Iman itu lebih luas daripada rukun iman. Rukun iman bagian dari 1/5, salah satu contoh dari 1/5 definisi iman. Karena qaulun ada 2, qaulul qalbi wa qaulul lisani. Amalun ada 3, amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawarih. Sebenarnya masih ada lagi 2, yazidu wa yanqus. Dan iman itu bertambah dengan amal saleh dan berkurang karena apa? Perbuatan maksiat. Nanti akan dibahas oleh Imam Al-Muzani
tentang bertambah dan berkurang itu. Sekarang penjelasan berikutnya, kata Imam Al-Muzani, wa huma siyan, yaitu qaulun dan amalun itu adalah siyan, dua hal yang sama. Maksudnya harus ada di dalam definisi iman, tidak bisa dipisahkan. Nidhaman ay mutatabi'an, yakni urut pengucapannya setelah qaulun wa amalun dalam satu kalimat definisi iman. Qarinan itu artinya mulaziman, yakni selalu ada dan hadir dalam setiap amalan. Qaulul qalbi wa qaulul lisani wa amalul qalbi wa amalul jawarihi wa amalul lisani itu hampir berbarengan dalam setiap amalan. Contohnya tadi salat sudah saya sebutkan. Ini sebagai penguat ta'kidun li haqiqatul iman, menguatkan hakikat atau definisi iman, pengertian iman. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, la nufarriqu bainahuma, ini kita tidak boleh memisahkan di antara keduanya, yaitu antara qaulun wa amal, ini tidak boleh dipisahkan dalam definisi iman. Ini kita menetapkan bil itsbat, menetapkan nuthbitul qaul, kita menetapkan perkataan dan juga harus menetapkan amalan, qaul wa amal. Tidak boleh nanfil amal, tidak boleh menolak amal. Awil aks, atau sebaliknya, menetapkan amalan saja, tidak ada perkataan, tidak ada qaul. Bal nuthbitu al-jami', kita harus menetapkan dua-duanya, qaulun wa amalun. Li'anna ma uthbita bidalil syar'i la yanfa illa bimithlihi. Iya, karena pengertian iman. Adzan dulu ya, akhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Ya, saya tambahkan sedikit ya ikhwan. Kalimat la nufarriqu bainahuma, kita tidak memisahkan antara qaulun dan amalun dalam definisi iman. Li'anna ma uthbita bidalil syar'i la yunfa illa bimithlihi. Ya. Ya, karena ini keterangan tentang bahwa iman itu qaulun wa amalun itu berdasarkan dalil-dalil yang dikumpulkan oleh para ulama, sehingga dengan dikumpulkan semua dalil Quran dan Sunnah itu akhirnya disimpulkan dengan dua kalimat ini, bahwa iman itu qaulun wa amalun. Tidak boleh kita tiadakan salah satu dari dua kata ini, qaulun atau amalun. Harus dua-duanya dihadirkan karena itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Fal-i'tiqadu qaulun fal-i'tiqad wa qaulul qalb dakhala, seperti keyakinan dan kata hati, dakhala fi musammal iman, masuk di dalam definisi iman, pengertian iman, biadil kitab wa sunnah, dengan dalil Quran Sunnah. Wa kadzalika al-a'mal, begitu pula amal, amalan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan, dakhalat fi musammahu, masuk di dalam pengertian iman dengan dalil Quran dan Sunnah. Dikumpulkan semua menghasilkan definisi tersebut. Insyaallah catat ya. Jadi kita sampai halaman 80. Sekarang kita jawab pertanyaan ya ikhwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan Syekhuna Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Bagaimana kita menanggapi tentang tahdzir Lajnah Daimah terhadap kitab Syekh Ali Hasan rahimahullah dan mengungkapkan tentang Murji'ah. Dan seperti apa Murji'ah itu? Alhamdulillah tadi malam saya mendengarkan semua jawaban ini. Dari mana? Dari Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. 54 menit dia jawab. Semua tuduhan terhadap Syekh Ali semuanya dijelaskan sama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah. Siapa dia ini? Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi ini murid senior Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr, ayahanda dari Syekh Abdul Razak. Jadi Syekh Abdul Razak itu punya ayah namanya Syekh Abdul Muhsin. Nah, dia punya murid senior namanya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, yang dia itu selalu menyampaikan setiap ba'da asar kepada Syekh Abdul Muhsin apa yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin waktu maghrib. Jadi Syekh Abdul Malik membacakan apa materi nanti maghrib, itu dilakukan setiap hari. Syekh Abdul Malik menjelaskan bahwa ini salah satu dari ada dua tuduhan. Yang pertama dari Lajnah Daimah. Cukuplah balasan dan pembelaan dari Syekh Ibn Utsaimin tentang vonis Lajnah Daimah terhadap Syekh Ali. Kata Syekh Ibn Utsaimin semasa hidupnya dia sudah tahu itu, dan dia mengatakan tidak benar, tergesa-gesa. Lajnah Daimah tergesa-gesa di dalam menilai Syekh Ali. Yang kedua tentang Murji'ah, itu juga sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi bahwa itu tidak benar, karena ini hanya masalah istilah saja antara Syekh Ali dengan yang lainnya, dan itu fi itar al-ijtihad, dalam rangkaian ijtihad. Dan Syekh Ali juga bahas kitab ini Al-Muzani di daurah dan sudah ada kasetnya, dan dia ketika menerangkan tentang definisi iman menjelaskan sebagaimana pernyataan para ulama ahli sunnah. Walhamdulillah. Jadi dia itu salafi, bukan Murji'ah. Murji'ah itu artinya dari kata arja'a, yaitu yuakhir. Ya, dibahas nanti, itu belum selesai pembahasan tentang iman ini. Itu yang menjauhkan amal dari iman. Nah, Syekh Ali tidak seperti itu. Dia konsisten
sesuai dengan hadis Nabi, cabang-cabang iman. Dan itu pernah dibahas waktu daurah juga, syarah Sahih Bukhari Kitabul Iman, bahwa semua amalan saleh, baik yang dilakukan oleh hati atau lisan atau anggota badan, itu masuk di dalam keimanan. Jazakallahu khairan anil Islam wal muslim. Jadi antum lihat itu penjelasan ada di Facebook pribadinya Syekh Abdul Malik Ramadan. Siapa yang ingin tahu tak kasih nanti salinannya. Dari situ dia bisa buka dan sekaligus bisa menyukainya, sehingga akan dikasih tampilan-tampilan statusnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini mohon nasihatnya kepada sahabat saya yang masih sering menghadiri majelis ahlul bid'ah dengan alasan untuk silaturahim karena sama-sama dari keturunan Arab. Ya akhi, para ulama ijma', janganlah kuping kita ini kita mendengar perkataan ahlul bid'ah, kecuali kalau dia seorang ulama tujuannya untuk membantah. Kalau kita sekedar mendengar, jangan. Di samping mubadzir, menghabis-habisin waktu, nggak ada pahalanya karena mendengarkan syubhat, kesesatannya ahlul bid'ah, dan juga nanti hati kita terpengaruh. Ini nasihat para ulama. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Dengarkan dari ahlu sunnah saja ya ikhwah, supaya kita tidak terpengaruh. Ini ada pertanyaan, apakah ahlul bid'ah telah melakukan perbuatan bid'ah termasuk dalam perkara syirik? Iya, Syekh Ali bin Hasan dalam kitab Ilmu Usul Bid'ah menjelaskan bahwa bid'ah itu ada dua macam. Yang sesat itu ada dua macam, ada mukaffirah, ada ghair mukaffirah. Yang mukaffirah termasuk syirik. Mukaffirah itu artinya membuat orang murtad, termasuk syirik. Itu ya ikhwah. Yang kedua, bid'ah yang tidak membuat orang itu murtad. Ini yang tidak menggugurkan keimanannya. Terus bagaimana sikap kita yang sudah mengamalkan sunnah? Kita dibilang teroris oleh keluarga sendiri. Sabar ya akhi, sabar ya. Doakan dia dapat hidayah. Doakanlah keluargamu supaya dapat hidayah kepada sunnah. Sabar. Seorang sunnah itu, ahli sunnah itu harus memiliki akhlak sabar. Jangan tergesa-gesa. Selama dia masih hidup, berarti masih ada kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada sunnah. Sabarlah saja ya, karena selama dia masih hidup, Allah beri kesempatan dia sampai akhir hayatnya. Allah aja ngasih kesempatan dia, masa kita nggak ngasih kesempatan? Gitu ya, kepada keluarga kita. Ya, sampai di sini. Barakallah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.